Saya sangat tersanjung sekali. Kenapa? Karena ini adalah memasuki satu dekade dari HRD Syariah ya. Kita terbitnya ini sudah 2 kali cetakan, sehingga ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Nah, tentu saja background dari buku ini juga masih sangat relevan dengan saat ini, bahkan dengan adanya digital HR ya, itu menjadi satu kesempatan opportunity yang sangat luar biasa bagi kita untuk berbicara tentang bagaimana sebenarnya HRD syariah. Jadi jangan hanya melihat dari dinamika sumber daya manusia di lembaga keuangan, bisnis, finance, syariah saja yang seolah-olah itu belum syariah. Ini banyak sekali serangan terhadap SDM-nya ya, kemudian juga sistem manajemennya itu sendiri, dari mulai sifatnya yang karbitan, kemudian seolah-olah itu hanya tren belaka ya, kemudian juga banyak sekali sekarang. Kalau dulu kita sudah bicara tentang murtad profesi, juga sekarang semakin banyak, bahkan beberapa teman dekat itu juga mengalami dan melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah kami di tim ini sudah lebih dari 25 tahun sebagai praktisi yang mengelola SDM baik di lembaga keuangan dan juga bisnis syariah ya, sejak awal hingga alhamdulillah establish sampai sekarang ini. Dan tentu saja bagaimana sebenarnya praktisi ataupun juga pemahaman dan juga pengalaman experience kami terkait dengan bagaimana mengelola SDM berbasis syariah ini, perlu adanya sharing knowledge ya, memberikan novelty, bukan hanya bagaimana how to develop or how to manage HR for example, tetapi juga memberikan nilai-nilai syariah. Nah, ini tentu saja bukan hanya tempelan, bukan hanya sesuatu yang sifatnya mungkin tren mengikuti Islamic banking, ikut Islamic insurance dan lain sebagainya, tapi ini adalah keperluan, ini adalah sebuah keniscayaan kita sebagai Muslim tentu saja. Dan berita bagusnya adalah bahwa ternyata ya sudah 8 tahun sejak cetakan pertama buku ini mesti menjadi satu-satunya buku yang membahas mengenai HRD syariah. Dan sekilas terkait dengan bagaimana sebenarnya HRD syariah, kita akan melihat bagaimana di sini alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian sebagian juga adalah praktisi, bahkan sebagian ada beberapa saya lihat ini yang seorang konsultan di bidang HR. Saya akan mengawali dengan overview dari HRD syariah dengan bagaimana human resource development ini ya, yang biasa terdiri dari rekrutmen, selection, compensation, benefit, kemudian juga reward management, industrial relation, kemudian juga ada leadership, ada corporate culture. Ternyata dia tidak cukup ya. Ada sesuatu yang hilang ketika berbicara tentang manajemen baik secara sistem ataupun secara individual dan communities ya, sehingga kemudian saya akan menambahkan, kami di HRD Syariah menambahkan bagaimana ulum qauliyah wa aidon ulum kauniyah itu menjadi satu ilmu yang integral yang tidak bisa dipisahkan karena memang memiliki irisan yang sangat kuat. Dan sehingga nanti hasilnya itu adalah bagaimana teori dari HRD ya, syariah tentu saja yang memiliki novelty, yang memiliki distinktif yang berbeda dengan model manajemen dari SDM yang seperti biasa. Ini adalah overview dari HRD syariah. Dan tentu saja we are a Muslim, so we proud we are a Muslim. Ya, dikatakan kita terus isyhadu bi anna muslimun. Ketika berbicara tentang kita itu muslim, tentu saja harus diyakini dengan apa? Diawali dengan our belief that the Allah Subhanahu wa taala is the one God. Ya, satu-satunya ilah ya dalam uluhiyah, satu-satunya Rob dan memiliki asmaul husna. Kemudian ketika kita eksplor lagi terkait dengan syariah, di sana ada fikih ibadah, di sana ada fikih muamalah. Dalam konteks muamalah, interaksi antara founder ataupun manajemen dengan SDM, di sana ada satu sistem yang sangat mungkin sekali kita kembangkan, sangat mungkin kita sekali eksplor sehingga akan menghasilkan sesuatu yang the new one, sesuatu yang jadid, yang baru, yang mungkin selama ini tidak terbayangkan.
Misalnya ketika bicara tentang training and development, maka kemudian kita melihat bahwasanya ya selama ini hanya terbatas pada hard skill ataupun soft skill yang sifatnya ya keduniawian. Padahal kita tahu ya kita sebagai seorang muslim wajib untuk ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan di Al-Ahzab ayat ke-21 dikatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Oke, the big question adalah bagaimana sebenarnya teori HRD Syariah dalam konteks dalam konteks yang lebih luas lagi ya, terkait dengan bagaimana bisnis and mardotila falah fid dunya wal akhirah, how to about the Islamic corporate culture, performance management, compensation and benefit, Islamic reward management, and other about the HR. Nah, ketika bicara tentang ruang lingkup, ini akan lebih luas lagi dieksplor oleh the speaker, other speaker, pembicara-pembicara yang lainnya. Tapi saya ingin mengatakan begini, karena di presentasi ini saya awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Bayyinah dan juga At-Taubah. Ini menunjukkan if we want to be the winner, maybe ya kita harus mencontoh kepada the best generation. Ya, siapa mereka? Mereka adalah ma'ana alaihi yauman wa ashabi. Di At-Taubah ayat 100, kemudian juga karakternya yang kuat adalah di Al-Bayyinah ayat ke-6 dan juga 8. Bagaimana Nabi melakukan selection, bagaimana melakukan rekrutmen, bagaimana beliau membagikan ghanimah, bagaimana beliau memberikan training, bukan hanya sekadar mendidik takdib, tetapi juga tarbiyah, rohiyah, dan juga jasadiyah. Dan ketika bicara tentang bagaimana teori dan juga implementasi manajemen syariah, we will next to the next speaker. Check it out. Jazakumullahu khairan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.